siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Fauzia Zahra yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, pengedar narkoba yang meresahkan di sekitar kampus A sudah tertangkap. Berikut cuplikan video penangkapannya. Ada tangkap. Cari barangnya. Barang mana? Abah, lu ngapain sih? Ngapain lu? Duit. Bangun. Narkoba. Barang bukti telah diamankan. Bentar dulu, Mas. Aku akan bantu. Aku mau minum dulu. Iya, minum dulu silakan. Aku akan bantu. Barang bukti berupa kokain berhasil diamankan oleh polisi. Pelaku penangkapan sudah dibawa ke kepolisian terdekat dan disiapkan persidangannya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, akan dilaksanakan sidang pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili kasus pengedaran narkoba. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran sidang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang kasus pengedaran narkoba nomor 2532 pidana B 2021 Pengadilan Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, atas nama terdakwa Raja Yonando Ruslito dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia diserahkan untuk memanggil terdakwa dan penasihat hukum. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, dalam kasus ini apakah terdakwa didampingi penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Pernahkah saudari penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Baik, Yang Mulia. Surat kuasa dan kartu advokat saudari penasihat hukum kami terima dan benar adanya, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik. Identitas terdakwa, Raja Yonando Ruslito, umur 21 tahun, tanggal lahir di Jakarta, 5 Maret 2000, jenis kelamin, pria, pekerjaan, pelajar, alamat, Pulau Asem, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudari jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini diketahui bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat, serta dilakukan dengan secara sadar dan sengaja. Terdakwa diketahui menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba berupa kokain, yang merupakan narkotika golongan 1 sejak tahun 2018. Maka dari itu, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika. Sekian dakwaan dari jaksa penuntut umum, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia.
Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi dikarenakan terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik. Karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat duduk di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan pada siang hari ini, jaksa penuntut umum? Ada 3 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Kepada saksi 1 atas nama Fauzia Azhara memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi mata yang merupakan tetangga dari terdakwa, Yang Mulia. Baiklah. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah, Yang Mulia. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji. Apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Saya kenal dengan terdakwa, Yang Mulia. Terdakwa merupakan tetangga saya di kos-kosan. Apa yang Anda ketahui dari terdakwa? Yang saya ketahui mengenai terdakwa yaitu beliau merupakan mahasiswa Universitas A jurusan B. Saya sudah mengenal dia sejak awal saya pindah di kos saya yang sekarang ini. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kepada saksi, apa yang Anda ketahui mengenai dakwaan yang diajukan kepada terdakwa? Terdakwa sepengetahuan saya sering pulang larut malam. Saya sebelumnya tidak pernah curiga apapun karena kehidupan perkuliahan mungkin memang sangat sibuk. Namun belakangan ini, sering sekali ada orang yang datang ke kosan terdakwa saat terdakwa sedang keluar. Mereka tidak ragu untuk mengetuk kos saya dan bertanya mengenai keberadaan terdakwa. Apakah orang-orang ini yang akhirnya membuat saudara curiga? Ya, saya akhirnya curiga karena kondisi fisik orang-orang yang mencari terdakwa memprihatinkan. Beberapa dari mereka juga sering menitipkan pesan untuk terdakwa melalui saya. Pesan yang disampaikan juga terdengar mencurigakan. Pesan yang disampaikan apakah selalu lisan? Ya, saya tidak pernah mendapat bentuk fisik seperti surat, hanya titip pesan biasa. Baik, terima kasih Saudari Fauzia. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa? Jika ada, dipersilakan kepada saudari Sabrina Khairunisa. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari saksi menyebutkan bahwa saudari sering mendapat pesan titipan dari mereka yang ditujukan kepada terdakwa secara lisan. Seperti apa isi pesan yang dititip kepada saudari? Apakah terdapat unsur ancaman kepada terdakwa? Ya, saya pernah beberapa kali mendapatkan pesan titipan secara lisan berupa ancaman kepada terdakwa. Tetapi tidak semua pesan yang dititipkan merupakan ancaman. Pesan berupa ancaman itu hanya saya dapatkan beberapa hari menjelang kasus ini terungkap. Penasihat hukum, apakah sudah cukup? Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fauzia Azhara selaku saksi pertama. Selanjutnya, dipersilakan masuk saksi keduanya. Kepada saksi kedua, atas nama Gladys Emeralda memasuki ruangan persidangan. Baiklah.
Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, rohani, dan jasmani, dan siap dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah, Yang Mulia. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji. Apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apa hubungan saudari dengan terdakwa? Saya adalah teman satu kampus dengan terdakwa. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Untuk Saudari Gladys, bisakah Anda ceritakan seberapa sering Anda berinteraksi dengan terdakwa? Dan beberapa kali satu kelas juga. Saya tidak begitu sering bergobrol dengan terdakwa dan hanya sekedar saling tahu. Kalaupun kami ngobrol, itu hanya masalah tugas kuliah, di luar itu hampir tidak. Baik, lalu apa yang Anda ketahui mengenai dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa? Saya baru tahu terdakwa adalah seorang pengedar saat saya ditawarkan oleh terdakwa. Sekitar beberapa minggu yang lalu, kami ada kelas bersama dan kebetulan saat sudah selesai, di kelas hanya tinggal saya dan terdakwa. Kami berdua masih melakukan barang-barang, dan saya bertegur sapa sebentar dengan terdakwa. Saya bilang kalau saya ingin izin pamit duluan, namun terdakwa memanggil saya dan mengajak saya untuk ngobrol. Disitulah terdakwa menawarkan saya. Baik, lalu bagaimana reaksi saudari terhadap tawaran tersebut? Saat pertama kali ditanya, saya agak bingung karena dia hanya bertanya menawarkan barang, namun saya tidak mengerti apa maksud dari barang itu. Terdakwa kemudian menunjukkan barang di tangannya. Saya kaget, namun hanya tertawa sedikit dan menolak. Setelah itu, saya langsung pergi meninggalkan ruang kelas. Lalu, apakah setelah kejadian itu, saudara menceritakan kepada orang lain, atau adakah orang lain yang tahu mengenai kejadian tersebut? Tidak, dikarenakan saya juga masih bingung dengan kondisi yang saya alami. Saya berpikir jika terdakwa saja sudah menawari saya, apalagi teman-teman yang sudah sering berinteraksi dengan terdakwa. Bahkan mungkin ada yang juga menerima tawaran tersebut. Baik, terima kasih Saudari Gladys. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Cukup, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, Saudari Sabrina Khairunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudari saksi, sejak kapan saudari saksi mengenal terdakwa? Cukup dekat, namun itu hanya berlangsung pada saat awal perkuliahan. Baik, apakah saudari pernah mencurigai gerak-gerik dari terdakwa sejak saat pertama kali berkenalan? Awal perkenalan sih saya tidak mencurigai ya gerak-geriknya. Terdakwa merupakan teman yang baik, tapi hanya belakangan ini dia sering tidak mengikuti beberapa mata pelajaran yang seharusnya dihadiri, dan terdakwa juga sering bolos atau hanya mengikuti pelajaran sebentar lalu meninggalkan pelajaran tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Gladys. Penasihat hukum, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih Yang Mulia. Baik. Terima kasih kepada Saudari Gladys Emeralda selaku saksi kedua. Selanjutnya, dipersilakan masuk saksi ketiganya. Kepada saksi ketiga, atas nama Rasnur, harap memasuki ruangan persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan,
Menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah, Yang Mulia. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji. Apabila terbukti, saudara memberikan keterangan palsu, saudara dapat diancam dengan pidana selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya adalah satpam di kampus Universitas A. Yang saya tahu mengenai terdakwa yaitu beliau merupakan mahasiswa di Universitas A, jurusan B. Saya tidak begitu mengenalnya. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kepada saksi, apa yang Anda ketahui mengenai dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa? Sepengetahuan saya, selama 2 minggu berturut-turut, terdakwa selalu saja pulang larut. Saya selalu menjumpai terdakwa di dekat parkiran motor yang sedang duduk sendirian, seperti sedang menunggu seseorang. Saya bisa mengatakan kalau terdakwa menunggu seseorang karena terdakwa baru pulang setelah bertemu dengan orang itu. Baik, apakah orang-orang yang ditemui oleh terdakwa merupakan mahasiswa juga di Universitas A tersebut? Kalau soal itu saya kurang tahu, karena pertemuan mereka selalu sangat singkat, jadi saya tidak sempat untuk mengenali wajah-wajah mereka. Pakaian yang digunakan juga tertutup. Lalu untuk orang-orang yang bertemu dengan terdakwa, apakah laki-laki dan perempuan atau hanya salah satunya? Lalu apakah selalu satu-satu bertemunya atau pernah lebih dari satu orang yang menemui terdakwa? Sepenglihatan saya ada laki-laki dan perempuan. Ya benar, ada keduanya. Yang menemui terdakwa juga selalu satu orang, tidak pernah lebih. Baik. Yang Mulia, Saudara Rasnur juga memberikan barang bukti berupa rekaman CCTV di kampus. Baik, silakan diputar rekamannya. Di mana lokasi CCTV ini, Saudara Rasnur? Di parkiran kampus. Jadi, apakah terdakwa selalu bertemu orang di sini? Benar. Dari semua rekaman CCTV yang diberikan jadi barang bukti, apakah semua lokasi pertemuannya sama? Sama, Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Rasnur. Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baik. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Rasnur, apakah ada hari-hari tertentu terdakwa bertemu dengan orang-orang tersebut? Sepertinya tidak, karena setelah saya perhatikan dari rekaman CCTV yang ada, terdakwa bertemu orang-orang tersebut di hari apa saja. Apakah di jam-jam tertentu? Ya, saya bisa pastikan bahwa pertemuan ini selalu setelah kelas terakhir di hari itu selesai. Kadang terdakwa hanya datang di hari itu ke kampus walaupun tidak ada kelas dan langsung menuju parkiran untuk bertemu orang-orang tersebut. Baik, terima kasih Saudara Rasnur atas keterangannya. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum, sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah, Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan saudara. Surat tuntutan pidana, registrasi perkara pengedaran narkotika golongan 1 atas nama terdakwa Raja Yonandro Lusito, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan 1. Menyatakan bahwa terdakwa Raja Yonandro Lusito
bersalah melakukan tindakan tersebut. Diketahui bahwa terdakwa menjadi salah seorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, seperti pada ayat 1 pasal 114 UU Narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Yonandro Lusito dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 800 juta rupiah. 3. Menetapkan agar terdakwa mendalam tahanan. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan kepada majelis. Terima kasih. Terima kasih. Saudara terdakwa, mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah ada pembelaan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Siap, majelis. Kami akan mengajukan nota pembelaan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perkenankan saya menyampaikan yang juga merupakan pembelaan saya terhadap diri terdakwa. Sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, saya selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa Raja Yonandro Lusito dengan pidana selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 800 juta rupiah. Pasal 114 ayat 1 menjelaskan bahwa hukuman pidana tersebut dikenakan jika yang diedar dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram. Bagaimana bukti yang ada, saya selaku penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut tidak memenuhi kriteria dikarenakan berdasarkan barang bukti yang ada, terdakwa mengedar 4 gram kokain, berat tersebut kurang dari 5 gram narkotika golongan 1 bukan tanaman. Selain hal tersebut, terdakwa dalam menghadapi sidang perkara tidak pernah melakukan perbuatan yang mengandung cacat moral, terutama dalam hal jawab-menjawab pertanyaan, maupun pada saat penyidikan dan pembuktian. Hal tersebut membantu aparat penegak hukum untuk menemui titik terang dalam memutus sidang perkara ini. Di samping itu, terdakwa juga belum pernah dihukum, serta terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut, saya selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim sebagai berikut. Pertama, menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa. Kedua, memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan seringan-ringannya. Dan yang ketiga, membebankan semua biaya perkara ini kepada negara. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan amat dan putusan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan siang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan putusan. Sidang kasus hari ini, 7 Oktober 2021, berakhir dengan hasil terdakwa Raja Yonandro Lusito secara sah meyakinkan bersalah dari dakwaan, jatuhkan hukuman 6 tahun penjara, dan membayar denda sebesar 700 juta rupiah. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan menunjukkan banding. Baik, Yang Mulia. Kasus pengedaran narkoba nomor 2532 pidana B 2021 atas nama terdakwa Raja Yonandro Lusito dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran narkoba nomor 2532 pidana B 2021 Pengadilan Jakarta Timur. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Get your money, man. Life goes on. Let's hope. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful, hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful. I wish that you could show some love instead of hating so much when you see some other people coming up. I wish I could teach the world to sing, write some music and have them tripping off the joy I bring. I wish that we can hold hands, listen instead of dissing lessons from a grown man. And now
deh. Udah mulai banget nih. Pengen ketawa. Selamat. Sekian sidang kasus pengedaran narkoba nomor 2532. Ini boleh di-cut nggak? Sorry, gue ingat. Sekian sidang. Saudara penasihat hukum. Ulang deh ini, saudara. Gue lupa kalau Sabui. Sidang kasus pengedaran narkoba nomor 2532, pidana B 2021, Pengadilan Jakarta Timur. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.